Kalau bola sepak buatan Majalengka Jawa Barat ini justru udah eksis sejak Piala Dunia 98 di Prancis. Bola sepak kebanggaan kita ini digunakan sepanjang turnamen, mulai dari latihan para tim peserta, pertandingan pembuka, hingga laga final. Pabrik yang didirikan sejak tahun 1994 ini kemudian juga memproduksi bola sepak untuk Piala Dunia berikutnya, mulai dari tahun 2002 di Jepang dan Korea, sampai terakhir tahun 2018 di Rusia. Tak hanya di ajang paling bergengsi Piala Dunia FAMS, liga domestik di negara Amerika Serikat dan Brazil, sampai turnamen besar Copa America juga sempat menggunakan bola sepak produksi Majalengka. FAMS, bahan membuat bola sepak terdiri dari kain polyester yang dikombinasikan dengan lateks. Kain dibuat berlapis-lapis tergantung dari ketebalan bola sepak yang diinginkan. Kalau sudah sesuai, tinggal dipres sampai menyatu. Baru deh dipotong menjadi potongan segi 6 atau segi 5. Untuk membuat satu buah bola diperlukan 20 segi 6 dan 12 segi 5. Nah, setelah menjadi potongan segi 5 dan 6, sablon deh sesuai dengan motif yang dibuat. Rekatkan dengan lem, biarkan mengering. Kalau sudah kering, beri bedak khusus agar cat sablon lebih kuat dan tidak melekat pada potongan lainnya. Bahan bola siap dijahit. Meski bereputasi dunia, proses menjahit bola masih dilakukan secara manual FAMS. Mereka memberdayakan warga masyarakat di sekitar Panyingkiran, salah satunya berlokasi di Desa Gunung Wangi, Kecamatan Argapura. Bahan bola dikirim dari pabrik untuk dijahit dan umumnya yang menjahit adalah kaum ibu karena dinilai sangat rapi dan bagus. Program yang layak ditiru nih FAMS. Kaum ibu Desa Gunung Wangi kebanyakan berprofesi sebagai tenaga kerja wanita ke luar negeri. Sejak adanya program pemberdayaan ini, banyak yang memilih untuk mencari rezeki di kampung saja. Nggak cuma kaum ibu saja loh, karena industri bola sepak Majalengka juga memberdayakan kaum difabel. Luar biasa ya, banyak orang yang terbantu deh jadinya. Salut! Bola yang telah dijahit kemudian dikirim kembali ke pabrik FAMS untuk ditambahkan bagian dalamnya. Bola sepak pun diisi angin dan dibiarkan dalam keranjang selama 3 hari. Untuk mengetahui bocor atau tidaknya bola sepak yang sudah dibuat. Kalau tidak kempes, maka bola diuji kekuatannya dengan mesin khusus, agar diketahui daya tahan dari bola sepak yang digunakan. FAMS, mesin mampu menguji kemampuan bola hingga 3.000 tendangan, jadi nggak main-main nih buatnya. Tuh FAMS, banyak toko-toko yang sudah mampir ke sini. Mereka datang untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai industri bola dari Majalengka. Sayangnya akibat pandemi sejak tahun 2020, produk kebanggaan kita ikut terkena dampaknya. Akibatnya gagal berpartisipasi di Piala Dunia tahun depan di Qatar. Tapi lumayan lah, kurang bangga gimana kita FAMS. Dari Piala Dunia 98 udah eksis loh. Kalau dihitung-hitung, udah lebih eksis dibandingin sama Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Lionel Messi pertama kali ikut Piala Dunia baru tahun 2006 di Jerman. Waktu itu umur Messi masih 18 tahun, FAMS. Lagi lucu-lucunya tuh ya. Begitu juga dengan Cristiano Ronaldo. Peraih 5 penghargaan pemain terbaik dunia ini memulai debutnya di Piala Dunia pada tahun 2006 di Jerman. Walaupun pernah mengantarkan negaranya menjadi juara Eropa tahun 2016, tapi Cristiano Ronaldo belum pernah ngerasain main di final Piala Dunia. Semoga saja perekonomian kita pun segera pulih ya FAMS, agar produk kebanggaan kita bisa kembali tampil di ajang olahraga terbesar di jagat raya. Amin. Kita main bola tapi yang ukurannya gede ya FAMS. Udah gitu kita akan masuk ke bolanya. Permainan ini namanya Zorbing FAMS. Asal muasalnya dari Selandia Baru sekitar awal tahun 2000-an. Bola raksasa ini memiliki 2 permukaan yang berfungsi sebagai bantalan udara bagi pemain di dalamnya. Secara detail, bola Zorbing berisi 2 bola atau gelembung plastik karet dengan berat kurang lebih 90 kg. Gelembung ini terhubung dengan sekitar 500 tali pada bagian rongga udara. Lintasan permainan Zorbing harus mengikuti jarak yang sudah ditentukan. Batas amannya kurang lebih 100 meter. Setelah semua dipastikan oke, Zorbing tinggal didorong mengikuti trek menurun. Sebelum memutuskan buat ikutan permainan Zorbing, pastiin kalian punya nyali dan fisik yang kuat ya FAMS, karena tubuh harus diikat pada bagian tepian bola hingga kencang. Nah, Zorbing bisa dimainkan oleh 2 orang sekaligus. Sensasinya dijamin gokil banget FAMS. Tubuh akan mengikuti gerakan bola pada rute menurun. Oh iya,
Lokasi ini bisa jadi pilihan buat kalian yang sedang berlibur di Kabupaten Semarang. Dengan jarak sekitar 2 jam 30 menit dari kota Semarang, suasana di Kopeng Treetop benar-benar bikin santuy, fams. Pilihan wahananya juga seru-seru. Selain zorbing tadi, kalian bisa juga nyobain yang ini. Permainan yang satu ini nggak jauh-jauh dari ketinggian, namanya skiban. Kalian bakal berseluncur menggunakan sebuah ban hingga melewati sebuah papan dan melompat tinggi. Peralatan skiban ini didatangkan langsung dari Eropa dengan konsep lintasan balon udara yang empuk. Kalau masih belum puas juga, kita beralih ke wahana zip coaster. Wahana ini menggabungkan kegiatan Flying Fox dengan roller coaster. Bedanya, fams, untuk zip coaster, trek lintasan dibuat dari besi dan baja dengan variasi belokan dan tikungan tajam. Cocok banget nih buat yang pengen dijeritan kayak nonton sepak bola di stadion. Permainan zip coaster pertama kali ada di Amerika Serikat, tepatnya di Florida. Nah, zip coaster yang ada di Kopeng Treetop ini bisa dibilang pelopor yang ada di Indonesia. Trek untuk bermain zip coaster ini mencapai 600 meter dengan kecepatan meluncur mencapai 32 km per jam selama 2 hingga 3 menit. Batasan usianya untuk yang di atas 10 tahun dengan berat badan minimal di atas 40 kg. Oh iya, semua peralatannya dijamin aman ya, fams. Bahkan sudah mendapat standarisasi dari Eropa. Tapi sekedar ngingetin aja ya, fans, tetap jaga protokol kesehatan selama liburan. Kan nggak lucu kalau pulang liburan terus nambah lagi liburannya sambil nginep di UGD. Ngomongin cemilan, ada kombinasi fenomenal nih dari kota Intan, Garut, Jawa Barat. Cimol Dempak. Bumbu tabur gurih nikmat, bubuk cabai kering, dan diguyur chili oil. Si merah ini namanya cipak koceak, bikin lidah menjerit, perut melilit, tapi menolak lezatannya akan terasa sulit. Hihihi. Ada 5 level kepedasan kudapan ini, tiap levelnya bakal ditambah 1 centong penuh sambal super seha. Harga seporsi besarnya cuma Rp15.000, murah ya? Garut emang gudangnya kuliner unik, di Jawa Barat apalagi. Dari satu bahan aci alias tapioka aja bisa lahir puluhan jenis makanan. Ada cireng, cimol, cilok, cibay, sampai cipak ini, fams. Cipak singkatan dari cimol dempak atau cimol gepeng. Sedangkan koceak artinya menjerit atau berteriak. Cipak koceak pedasnya emang menggigit banget. Adonan cipak koceak ini terbuat dari olahan tepung aci tapioka dengan isian daging ayam. Setiap hari produksi ribuan buah selalu ludes dibeli. Fams, munculnya beragam kudapan aci-acian ternyata udah ada sejak zaman peralihan abad 19 ke 20. Maklum deh, saat itu Jawa Barat adalah daerah penghasil tepung tapioka terbesar di Indonesia. Berawal dari Garut sekitar tahun 2000-an, bakso aci mulai populer setanah air di tahun 2016. Berbeda dengan bakso daging sapi, tekstur bakso aci jauh lebih kenyal dan warnanya lebih putih. Di sini ada juga hidangan yang mengadaptasi makanan cepat saji ala resto dari luar negeri. Dengan sentuhan kearifan lokal, soal cita rasa jelas nggak kalah kelas. Kalau yang ini namanya tulang crispy burahau. Sejenis fried chicken yang dimasak lagi dengan saus sambal dan taburan wijen di atasnya. Bikin ngiler kan, fams? Kalau mau yang ala Itali juga ada di sini. Ada spaghetti dengan sentuhan lokal si raja pedas dari Garut. So pasti nikmat dan yahut buat kalian yang ngaku penggila pedas. Kalau cuaca lagi sering hujan, makanan pedas bisa beri sedikit kehangatan. Siapkan nyali untuk ambil level tertinggi. Begitu deh kira-kira kata Raja Lada, alias si Raja Pedas dari Garut ini, fams.
Buka sudah sejak tahun 2018, Cipakocak MZD yang asli nggak buka cabang sama sekali. Maklum deh, hidangan ini sempat viral banget, fams. Yang niru-niru juga nggak kira-kira banyaknya. Tapi emang bener deh apa kata orang, mau ditiru sebanyak apapun, resep yang asli jauh lebih ori, lebih nikmat deh pasti. Buat yang suka sajian serba pedas, beragam hidangan ala Cipakocak MZD jadi jaminan kelezatan. Kombinasi isian dengan gurih pedasnya sambal, juara banget fams. Bagi yang nggak terlalu suka pedas, jajanan yang satu ini bagai siksaan penuh kenikmatan. Kepedesan, tapi nikmatnya nggak bisa berhenti makan. Hihihi. Dalam konsumsi yang wajar, menyantap cabai atau makanan pedas punya banyak manfaat bagi kesehatan, fams. Mulai dari kurangi sakit kepala, sehatkan jantung, memperlancar sirkulasi darah, dan masih banyak lagi. Tapi, kalau kebanyakan makan pedas berlebihan, siap-siap aja deh sering-sering ke belakang. Hihihi. Nah, kalau kalian lagi main ke kota Bandung, ada nih satu camilan khas yang jarang banget orang tahu. Namanya sih batagor kering. Tampilannya nggak kayak batagor kebanyakan. Unik banget, fams. Udah sejak tahun 90-an, batagor kering dan kerupuk seblak menjadi oleh-oleh khas dari Bandung. Rumah produksinya berlokasi di kawasan padat penduduk di Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Fams, batagor mulai muncul di berbagai kota di Indonesia pada tahun 1980-an. Diyakini pertama kali dibuat sekitar tahun 68 di Bandung. Ide pembuatan batagor justru muncul karena terdesak. Konon, batagor dibuat untuk menyelamatkan bakso-bakso yang tidak laku terjual. Supaya nggak rugi-rugi banget, para penjual bakso di masa itu mencampur adonan gilingan bakso ke dalam tahu, kemudian menggorengnya. Fams, olahan batagor kering terbuat dari komposisi utama tepung tapioka, putih telur, dan ikan tenggiri yang digiling sampai halus. Resep racikan batagor kering dari Cibangkong ini sudah terkenal kelezatannya, fams. Sudah bertahan puluhan tahun dengan peminat yang gak pernah bosan dengan cita rasanya. Biasanya sih, batagor kering ini akan dipasok ke beberapa toko oleh-oleh Antero Bandung dan sekitarnya. Batagor singkatan dari bakso tahu goreng. Secara umum, fams, batagor dibuat dari tahu yang dilembutkan dan diisi dengan adonan ikan tenggiri dan tepung tapioka. Uniknya, batagor kering dari sini komposisi bahan bakunya tanpa tahu sama sekali. Secara tekstur, fams, batagor kering berbeda sepenuhnya dengan sajian batagor umum alias bakso tahu goreng. Tapi justru inilah yang menjadi nilai keunikan tersendiri dari batagor kering. Proses penggorengan yang lama dan bertahap membuat kudapan ini jadi kering dengan sempurna. Teksturnya renyah, mirip seperti kerupuk, dengan tingkat kepadatan dan cita rasa ikan yang lebih segar terasa. Batagor kering yang baru matang belum bisa langsung dikemas. Maklum, fams, teksturnya yang renyah akan cepat melempem kalau dikemas dalam keadaan masih panas. Di sini, fams, biasanya batagor kering dikemas dalam satu plastik besar berisi mulai dari bobot 2 kg. Harganya murah banget, cuma sekitar 100 ribuan aja. Kalau sudah nyobain gurih dan lezatnya, yakin deh nggak bakal ada penyesalan. Yang ada malah bikin ketagihan. Hihihi. Kalau biasanya batagor pakai bumbu saus kacang, batagor kering sudah siap makan. Teksturnya renyah dengan rasa ikan yang gurih menggiurkan. Fams, batagor kering dari Bandung ini juga nikmat banget loh menjadi teman menyantap hidangan berkuah. Dimakan pakai bakso cuanki, cita rasanya makin mantap lagi. Kuah asam pedas menyegarkan ala bakso cuanki cocok banget menjadi pelengkap aneka hidangan gurih seperti batagor kering ini, fams. Tekstur yang renyah kriuk-kriuk jadi makin nikmat saat dicelup kuah pedas bakso cuankinya. Kalau memang kalian beneran suka pedas, ada juga kok pilihan batagor kering dengan balutan bumbu tabur bercita rasa pedas. Tinggal pilih deh, kalian lebih suka makan dengan cara dan variasi rasa yang mana.
Musim hujan sudah tiba, nggak ada salahnya kita bersiap-siap fams. Nggak mau dong, udah dandan cantik-cantik, malah luntur karena diguyur air. Gimana jas hujannya? Modis banget ya? P3K banget pokoknya, pertolongan pertama pada kehujanan. Apalagi jas hujannya juga macam-macam fams, bisa pilih sesuai aktivitas kalian. Para traveler yang suka jalan-jalan bisa pakai model velcro, full kancing, praktis. Sementara yang demen naik motor pakainya model resleting setengah kayak gini agar bagian bawah tetap terlindungi. Oh iya, jas hujan muslimah produksi Sheba ini sebenarnya sudah eksis sejak 2011. Awal-awal sih modelnya masih jadul abis, baru deh di tahun 2015 ngeluarin jas hujan kekinian and full color. Ukurannya juga all size kok fams, dengan lingkar dada 130 cm, muat banget buat kalian yang berat badannya nyampe 120 kg. Pertama, bikin desainnya dulu. Oh ya, setiap desain dibuat limited edition, makanya model bulan ini belum tentu ada lagi di bulan berikutnya. Dari proses desain, kain yang sudah dipotong-potong akan lanjut ke tahap jahit. Terakhir, jas hujan yang sudah dijahit kemudian dilapis menggunakan seal agar air tidak tembus lewat rongga jahitan. Sebelum sampai ke tangan konsumen, jas hujan muslimah ini kudu melewati proses quality control fams buat mastiin jas hujan yang kalian terima benar-benar dalam kondisi baik. Fams, jas hujan muslimah ini memang sengaja dibuat model gamis, bahkan beberapa model juga dilengkapi dengan tambahan kerudung instan dan cadar yang dijual terpisah. Lihat nih, airnya nggak tembus loh. Berkat kualitas kain premium tadi, air lewat gitu aja. Kayak netes di daun talas. Sekarang emang lagi musim hujan, tapi bukan berarti pakai jas hujan di dalam ruangan ya. Jangan heran gitu dong, jas hujan yang dipakai di dalam restoran ini bukan karena atapnya bocor ya, tapi karena menikmati dessert yang super istimewa. Menu satu ini dibuat dari campuran nitrogen cair, gas, dan bahan lain yang nggak biasa. Hasilnya jadi seperti cookies padat. Tapi makanan penutup ini akan disajikan dengan coklat yang di dalamnya terdapat krim cair. Saat bagian dalam coklat yang cair bertemu dengan cookies kering, hasilnya cookies akan meledak-ledak fams. Nah, biar baju kalian nggak kena cipratan, harus pakai jas hujan deh. Ada-ada aja deh. Fams, ledakan bisa terjadi karena gas-gas yang terjebak dalam rongga udara cookiesnya terdesak keluar saat terkena cairan. Wah, ini benar-benar pengalaman baru saat menyantap makanan. Pengetahuan gastronomi molekuler ternyata nggak sembarangan. Para koki atau juru masak harus mengerti teknologi serta perhitungan yang tepat campuran bahan yang digunakan, sehingga bisa menghasilkan hidangan menarik tanpa menghilangkan rasa aslinya. Di sini ada 17 menu yang bisa disuguhkan. Yang jelas, kalian dijamin bakal surprise banget dengan hasil eksperimen juru masak di sebuah restoran di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Restoran ini mengusung konsep molecular gastronomy dan jadi yang pertama di Indonesia, fams. Jadi, teknik masaknya menggabungkan sains seperti fisika dan kimia dengan makanan. Menu lainnya ada keripik singkong yang disajikan ini. Ada juga lilin dalam gelas, fams. Eits, ini bukan lilin pengusir lalat. Lilin ini sebenarnya sambal balado yang diubah bentuknya jadi seperti ini. Tapi sambal balado ini bisa nyala kayak lilin beneran. Kok bisa ya? Penyebabnya campuran kacang di dalamnya mengandung minyak, makanya bisa nyala seperti ini deh. Gimana tayangan hari ini? Menarik banget ya? Saksikan Ragam Indonesia karena Indonesia istimewa.